4, 3, take 2. Action! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakap, jangan tak cakap. Kali ini percakapan kami adalah percakapan yang betul-betul menjadi anugerah dari Allah SWT. Siapa kira saya sangat beruntung karena guru bangsa bersedia podcast bersama Suara Hardi. Oleh karena itu, mari kita sambut yang mulia Ustadz Haji Abdul Somad. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Hardi. Apa kabar, Bang? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Saya mau mulai satu pertanyaan yang sebenarnya dari nama Ustadz. Ya. Nama Ustadz ini lengkap, Profesor Dr. Haji Abdul Somad, LC.MA, Datuk Sri Ulama Setia Negara. Panjang Ustadz. Pertanyaan saya, kenapa dipendekkan menjadi UAS? Kita di zaman ini zaman simpelisasi, Bang. Kalau bahasa Arabnya tabbesit, penyederhanaan. Kita mau segala sesuatunya itu tidak ribet, jelimet, sulit, payah, karena kita menghadapkan dengan masyarakat yang sederhana. Makannya juga di rumah makan sederhana. Nah, ini iklan ini Ustaz. Jadi begini Bang Hardi, dulu orang kalau mau melamar kerja itu ke CV, kurikulum vitae-nya itu kan banyak sekali. S1, S2, S3, postdoktoral, karya. Tapi sekarang orang di Amerika simple saja. CV-nya itu singkat saja, nama, alamat, nomor handphone, bisa apa. Nah, jadi bagaimana sederhana. Hubungan juga begitu. Dulu orang Melayu kalau mau menikah, itu dari jam 8 ke jam 9 itu baru burung-burung aja. Burung bayan, burung merbah. Baru masuk jam 9 ke 10 baru ke buah-buah. Nah, jadi sekarang bagaimana disimpelkan, disingkatkan. Jadi sebetulnya UAS itu juga bukan saya yang buat. Nah, jamaah menemukan lalu. Siapa yang buat Ustaz? Yang pertama kali membuat? Enggak jelas juga Bang, entah siapa asbabun nuzul pertama kali, tapi tiba-tiba dia menjadi populer begitu saja. Dan saya selalu katakan ke kawan-kawan supaya panggil UAS saja. Supaya singkat, tidak payah. Apalagi protokol, kadang berbelit-belit, susah dia, ditambah grogi lagi, mempersulit orang. Jadi singkat, UAS lebih simpel, sederhana. Jadi lebih agaknya senang begitu, dipanggil Bang. UAS? Ya. Iya, karena pendek, ringkas, dan zamannya memang demikian. Iya. Ustadz, wajah Ustadz selama pandemi COVID itu berbeda dengan sekarang. Yang cakep, tambah cakep. Ada jambang, ada kumis. Kenapa kok sekarang hilang? Apakah karena mau menghilangkan COVID Corona juga? Itu mau menunjukkan Bang, karena ada sekelompok masyarakat menganggap saya ini tidak berjanggut gitu. Jadi saya mau menunjukkan kalau saya mau, saya bisa. Saya bisa juga berjanggut tuh. Justru saya mau menunjukkan kalau saya panjangkan, lebih lebat pula janggut saya lagi dari janggut dia. Itu mau saya sampaikan. Jadi saya mau mengatakan seolah-olah saya sedang bicara begini. Sebetulnya ini tidak mesti saya yang membahasakan. Mestinya dia pahami sendiri. Abdul Somad itu kuliahnya S1, S2, S3. Ya. Desertasinya 600 halaman. Ya. Titelnya Profesor Doktor. Kemudian gelarnya Datuk Sri Ulama Setia Negara. Jadi kelebihan kalian cuma di jenggot itu saja. Kalau jenggot itu panjangkan juga, lalu apalah kelebihan kalian lagi? Nah, jadi nampaknya sombong betul kan? Iya, Tapi at-takabbur mutakabbir ini sodakoh Bang. Sombong pada orang sombong ini sodakoh. Jadi saya mau ngasih sodakoh. Saya yakin dan percaya setelah ini nanti abang upload, ini pasti nanti abang ikut dibully juga. Supaya kita ada kesombongan. Saya mensamakan apa yang ada di Ustadz dengan saya. SD Ustadz berapa tahun? SD, lahir 1977. Bukan lamanya. Lamanya berapa tahun? Lama apanya nih Bang? Lama sekolah di SD berapa tahun?
SD saya pertama mau masuk SD tidak diterima, Bang. Kenapa? Karena telinga kiri tak sampai, tangan kanan tak bisa telinga kiri. Oh, begini ya. Ya, kata kepala sekolah, kau tak boleh masuk, nanti kau bodoh. Jadi karena tak diterima di SD, saya masuk madrasah. Madrasah Ibtidaiyah. Ya, itulah SD yang paling rugi di dunia. Karena saya tak jadi alumninya. Sekarang semua mau ngaku jadi alumni saya, Bang. SD 6 tahun. Madrasah Ibtidaiyah 6 tahun. Madrasah itu saya sampai kelas 2, namanya Madrasah An-Najah, kelas 2. Habis itu kelas 3, saya pindah lagi ke Madrasah Ibtidaiyah, Pesantren Darul Ulum. Tapi di situ saya kelas 3-nya 2 tahun. Karena muridnya tak ada, jadi tak naik kelas. Habis itu baru saya pindah ke SD. SD-nya juga SD Islam, namanya SD Al-Wasliyah. Dari kelas 3, kelas 4, kelas 5. Jadi sekolah saya 3. SD saya 3, SMA saya pun 3 juga. Ya. Jadi SD 6 tahun. Ya. Madrasah Sanawiyah 3 tahun. Sanawiyah 3 tahun, Bang. Madrasah Aliyah 3 tahun. Aliyah kelas 1 Darul Arafah, kelas 2 Muallimin, kelas 3 Nurul Falah Air Molek Indragiri Hulu. 3 juga. 3 juga. Sebab itulah sampai S3. Itu pun S1 saya 2. S1 IAIN Susko 96. 2 semester. Habis itu saya ke Mesir 2. S2 2 juga. Universiti Kebangsaan Malaysia Selangor. Habis itu Darul Hadis Maroko. Yang sekali masuk S3 2 juga. Sempat saya mendaftar di IAIN Suska. UIN Suska. Habis itu di Sudan. Berarti Ustadz banyak sekali alumninya. Banyak sekali, Bang. Banyak kawan, banyak teman, banyak sahabat. Mudah-mudahan semuanya menjadi kawan yang bisa menolong kepada iman dan istiqomah, Bang. Amin. Saya mencoba flashback di tingkat pendidikan dasar. Di madrasah Sanawiyah atau katakanlah Ibtidaiyah, Sanawiyah sampai Aliyah. Ya. Kira-kira pelajaran apa yang Ustadz paling suka? Terputus suara Bang Hardi. Pelajaran apa yang Ustadz paling suka? Pelajaran yang paling saya suka sejarah, Bang. Sejarah? Ya. Kenapa? Ketika di SD itu dulu ada namanya PSPB kan? Ya. Itu suka saya, sejarah, mengenal-kenal orang. Jadi belakangan baru saya tahu ternyata kesenangan saya pada biografi orang itu terkait dengan spesialisasi saya waktu menulis disertasi juga tentang hadis itu kan lebih banyak mengenal periwayat. Dia lahir di mana, orang mana. Dan tulisan saya juga tentang orang, tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Bagaimana kiprahnya gitu. Jadi saya suka membaca biografi orang, sejarah orang itu memang dari dulu. Dan saya lihat Ustadz juga sangat hafal dengan katakanlah sebutan-sebutan tokoh baik dari tahunnya, tanggal lahirnya, mungkin karena awalnya di PSBB itu ya. Awalnya berawal dari kesenangan itu, kemudian dituntut juga karena di Azhar mesti menghafal karena ketat sekali. Kemudian dilanjutkan karena mengajar, kemudian karena terbawa ceramah. Saya kira begitu, Bang. Ustadz senang olahraga atau seni? Olahraga yang saya senang itu mungkin dulu tidak kita sebut olahraga ya, karena anak-anak kan. Ya. Kita mungkin terolahraga kan mungkin, Bang. Mandi di sungai, lari-lari, itu. Malam kemarin main petak umpet, main suruk-suruk bersembunyi. Itu. Jadi
sore main bola gitu. Nah, jadi bela diri dulu ikut juga pernah, ikut silat, ikut taekwondo, ikut karate, tapi tidak sampai selesai. Karena waktu itu ditakut-takuti kalau kita ikut ini nanti kita jago berantem, bertinju. Padahal sebetulnya pas bertinju jurus itu hilang juga semua. Ustadz, dalam perjalanan Ustadz sampai ke doktoral, siapa yang paling berpengaruh dalam diri Ustadz? Yang paling berpengaruh nih emak, Bang. Karena dia dari kecil, dulu waktu saya belum sekolah, saya duduk di depan rumah pagi, ada Bang Ayub namanya lewat depan rumah naik sepeda. Dia sekolah ke pesantren, kata almarhumah nih, kau mesti macam si Ayub. Kau mesti macam si Ayub nanti pesantren. Kemudian setelah saya sanawiyah SMP, Pak Cik saya, adik sepupu mak nih, namanya Dr. Andus Haji Mansur Ali. Dia dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Darul Ulum. Kata dia, kau mesti macam Mansur, kau mesti Dr. Andus. Nah, jadi dia selalu buat target-target tinggi buat saya. Kau mesti Dr. Andus. Aku ingin kau jadi penghafal Quran. Aku ingin kau jadi qori. Sebagiannya tak tercapai. Saya tidak hafal Quran, saya tidak jadi qori terkenal. Saya yakin keberhasilan hidup saya adalah motivasi orang tua, ayah mencari nafkah, mereka berbagi tugas, ibu lebih ke pendidikan. Doa-doa. Makanya ketika dia meninggal tahun lalu Maret 2019, saya pikir hidup saya juga berakhir. Karena saya menganggap saya menumpang tuah, Pak kata orang Melayu, menumpang tuah aja hidup saya, Bang. Ya, saya melihat hampir sama, Ustadz. Saya juga, katakanlah jasa mak saya sangat besar, berpengaruh pada diri saya. Saya dapat kesempatan, Ustadz pernah memberikan tausiah waktu 100 hari mak saya meninggal dunia. Dan di situ saya melihat bahwa sampai hari ini, Ustadz, kadang-kadang saya menunggu telepon saya ini berdering, bunyi handphone ini, karena hampir dulu setiap hari saya telepon mak atau mak saya telepon saya. Kalau hari ini Ustadz ada merasakan perasaan seperti itu atau tidak? Saya pernah makan, ada namanya ikan kopye indak betulang, ikan panggang, enak sekali di kuok. Jadi waktu saya makan itu, saya dulu biasa kalau makan enak, saya pesan satu untuk bungkus untuk mak. Asal enak saya makan, bungkus satu. Jadi waktu saya makan ikan itu, hampir saya minta bungkus. Dalam pikiran saya dia masih hidup. Dalam pikiran saya dia masih ada di rumah. Dia menunggu saya pulang. Dia akan makan dengan saya. Baru saya sadar bahwa dia, saya sepertinya dia ada. Dia ada menunggu saya di rumahnya. Saya tidak berpikir dia meninggal. Ya. Apa yang terpikirkan pada emak, Ustadz, pada saat emak melihat Ustadz ada di YouTube dan berceramah? Adakah ia memberikan kesan atau malah kritikan kepada Ustadz pada saat itu? Dia pernah pergi umroh, guide-nya waktu itu Ustadz Jurnalis. Ustadz Jurnalis, Ustadz terkenal di Pekanbaru. Kata dia, hebat Ustadz Jurnalis itu ceramah. Dipuji-pujinya Ustadz Jurnalis. Hebat betul dia ceramah. Seolah-olah dia mengatakan, kau bisa tak macam Ustadz Jurnalis itu ceramah. Dia tak pernah memuji saya, mengapa enggak. Dia selalu menceritakan Ustadz yang hebat-hebat. Lalu kemudian dia selalu ada pengajian, suka pengajian musola sana. Jadi dekat rumah itu ada pengajian. Kebetulan fatwanya itu agak keliru. Ya. Agak keliru, saya katakan itu tak betul, Mak. Itu dalilnya hadis maudhu, tak betul. Kata dia, ini Ustadz kami, katanya. Karena saya
Saya bilang, aku ini ustadz juga, saya bilang. Nah, jadi dia tak pernah saya baru tahu ketika jamaah itu ramai, pernah saya bawa dia pengajian, jamaah penuh masjid itu. Dia tidak memuji saya, dia tanyanya saya, kau ada memelihara jin tidak? Karena dianggapnya saya punya jin, sehingga jin itu menarik jamaah itu jadi ramai. Saya bilang tak ada, saya tak ada berkawan-kawan sama jin. Saya baru tahu dia mengagumi saya setelah dia meninggal. Jadi saya pergi ke Madura tanggal 16 hari Sabtu 16 Maret 2019 kosong. Saya biasa kosongkan satu hari, saya jalan dengan dia. Saya jalan, saya bawa jalan, makan, cerita khusus hari Sabtu. Hari Ahad saya pergi ke Madura. Tanggal 17 hari Ahad saya ke Madura. Tanggal 19 subuh dia meninggal. Jadi 2 hari sebelum itu saya habiskan waktu untuk dia. Jadi di rumah itu dia dengan makcik. Saya tanya makcik, apa yang dia lakukan malam sebelum meninggal? Kata makcik itu, dia biasa, macam biasa. Dia malam tahajud. Habis tahajud, dia baca Quran. Habis baca Quran, biasanya sebelum, kalau hari malam Senin dia makan sahur, mau puasa Senin. Tak tinggal puasa Senin Kamis, walaupun umurnya waktu itu 71. Jadi malam itu dia makan sahur. Habis makan sahur tuh ditontonnya kau di YouTube, kata makcik. Ditontonnya kau di YouTube, lama dia menonton kau di YouTube, kata makcik. Setelah dia menonton kau di YouTube tuh ditutupnya, itulah dia mau mandi sembahyang subuh. Di kamar mandi itulah pening kepalanya, lalu kemudian dia ke tengah, karena makin sakit dibawa mereka ke rumah sakit, tapi dia sudah mandi, sudah bersih. Persis semacam yang dia sampaikan dulu, dia selalu bilang ke saya, Bang, aku kalau bisa mati habis mandi. Kenapa gitu, Mak? Supaya tak susah orang membersihkan aku. Aku kalau bisa mati itu tak usah pakai sakit-sakit. Kenapa begitu, Mak? Karena aku tak ada anak perempuan. Kau sibuk laki-laki, adik kau laki-laki. Kami adik-beradik 2 orang. Aku kalau bisa tak pakai sakit-sakit, habis mandi, mati. Persis macam. Jadi situ saya yakin hidup saya ini doa dia. Dia sangat selalu mendoakan saya. Tapi dia tak pernah menunjukkan dia kagum dengan saya. Tapi saya yakin dia mendoakan saya. Begitu, Bang. Kalau hari ini ada mak kita, mak saya, mak Ustadz ada di depan mata, apa yang mau Ustadz ucapkan? Waktu itu saya terlalu, mak ini ada kakaknya, umurnya sekitar 85, masih hidup. Jarak dia dengan kakaknya itu mungkin sekitar 11, 12, 13 tahun, masih hidup. Jadi saya selalu berpatokan, kakak mak ini masih hidup, jadi mak ini masih lama. Itu saya pesankan ke kawan-kawan, jangan pernah berpikir orang tua kita masih lama. Saya salah. Andai bisa dimundur waktu, saya akan kosongkan dalam sebulan itu selama ini saya kosongkan sehari aja. Saya kosongkan sehari, lalu saya jalan, makan. Memang semua rumah makan Pekanbaru nih, semua rumah makan Pekanbaru ini pernah saya masuki. Apa aja rumah makan tuh, asal ada rumah makan baru saya bawa makan. Cuman kalaulah waktu ini boleh dimundurkan balik, saya maunya itu buatlah kosong agak 5 hari, pergi ke Melaka, pergi ke tempat-tempat yang sejarah, begitu. Mesti. Memang dalam pikiran saya nanti agak tenang sedikit. Gitu. Cuman saya salah di situ aja. Di situ aja. Yang lain tak ada. Yang lain semua mau dia saya turutkan. Kalau mau diulang-ulang kesalahan, kekeliruan saya itu aja. Jadi saya sampaikan pesan ke kawan-kawan yang masih ada mak ayahnya yang masih hidup, kosongkan waktu agak 3 hari, puaskan, bawa jalan, makan, tidur, cerita, ngobrol, peluk, cium,
supaya tak menyesal. Tapi membawa makan itu juga penting. Sekarang tempat-tempat yang dulu biasa saya bawa itu, habis sholat Jumat, saya singgah ke tempat itu, saya duduk di tempat duduk dia itu, saya makan di situ, itu bisa juga mengobati rindu. Ya. Makan di tempat dia makan itu, duduk di situ, bisa juga mengobati rindu. Nah, jadi bisa jadi juga sengaja memang dibuat Allah kita tak pernah merasa puas supaya kita tetap rindu dan kita berdoa terus. Amin ya Ustaz. Kita berpindahlah Ustaz, karena saya pun tak kuat lagi juga ini. Jadi sebak ada dada saya ini Ustaz. Kapan Ustaz pertama kali berceramah di depan umum? Apakah waktu madrasah atau kuliah di S1, S2, S3 atau di mana? Pertama kali. Di Mesir nggak bisa kita ceramah Bang, karena mahasiswa banyak sekali. Kesempatan untuk ceramah di kedutaan, di tengah halayak kawan nggak bisa. Kecuali orang yang betul-betul top lah. Di Mesir saya tak ada sama sekali. Di Maroko mahasiswa ini cuma 30 orang. Mahasiswa Indonesia cuma 30 orang. Jadi kalau Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, malam Ramadan di KBRI itu mesti ceramah. Jadi di sana di Maroko saya pernah ceramah. Itulah mungkin awal-awal saya ceramah. Dan saya memang di Maroko itu di PPI Persatuan Pelajar Indonesia Maroko, saya tukang susun jadwal ceramah. Saya bagian SDM-nya. Siapa Maulid Nabi, siapa Isra Mi'raj. Itu saya tukang susun. Karena saya tukang susun, maka saya jarang ceramah. Karena saya nyusun orang aja. Kalaupun ada jadwal saya baca teks. Saya tak berani ceramah. Mulai ceramah itu baru setelah pulang ke Pekanbaru 2008. 2008 mau tak mau, suka tak suka, karena kita udah tinggal bermasyarakat, orang tahu kita ustadz, ya paling tidak khutbah, kemudian pengajian di masjid. Begitulah awalnya, Bang. Mendengar ceramah Ustadz ini kan kalau dari segi keilmuan ditambah latar belakang pendidikan, tidak ada satupun yang meragukan. Yang pertanyaan saya, yang saya sampai hari ini berpikir, Ustadz bisa lucunya itu dari mana? Kalau ilmunya kan jelas ini. Dari S1, S2, S3 jelas. Tapi kalau lucunya itu dari mana? Saya dari kecil ini tukang cerita, Bang. Oh gitu. Jadi rumah kami dekat warung. Ini rumah saya, di samping itu ada warung jual minyak, jual gula. Jadi emak ini dulu kalau nyuruh saya beli gula, beli minyak. Coba kau beli dulu minyak ke warung, gula, saya beli. Itu dijemputnya baru saya balik. Karena dilawannya untuk cerita. Kalau udah saya cerita banyak orang datang. Nah, jadi kalau yang leman. Banyak. Jadi dari dulu memang saya udah punya jamaah. Ada jamaah. Waktu di SD, ingat saya tuh waktu di SD ada Ibu Ros namanya, wali kelas saya, kelas 4. Ya. Itu kalau dia sedang menjelaskan, kemudian saya nyeletuk gitu, saya ngomong, itu satu kelas tuh ketawa. Kenapa? Itu nggak tahu saya, mungkin bagi mereka lucu, tapi saya biasa aja. Nah, itu ibu tuh biasanya mendatangi saya, dicubitnya perut saya, karena kalau sudah semua ketawa, kelas tuh jadi kacau gara-gara saya. Jadi dicubit ibu tuh perut saya. Jadi itu saya renung-renung lagi ke belakang, mungkin bibit-bibitnya itu ada, bibit bahwa omongan saya didengar orang. Kawan-kawan saya kalau sedang keluar main-main, saya duduk, itu banyak keliling dengar cerita saya. Oh, Insya Allah. Yang kedua, yang selanjutnya itu ada kata-kata, ada kalimat yang keluar yang secara spontan juga. Kadang-kadang saya kira ini kok kata-katanya luar biasa ini. Baik dari mungkin ngambil dari peribahasa atau mungkin dari mana, tapi enak didengar. Itu apakah dari pengaruh katakanlah Ustadz di Riau atau bagaimana? Pertama, saya ini kan Melayu, Bang. Ya. Jadi kita memang dari kecil itu dididik dengan Melayu ini kan lebih ke sastra. Kita memang dididik dari, saya banyak belajar peribahasa itu dari almarhum mak. Bahkan saya tak paham betul. Kata dia,
Bumi berkelike, langit bertemberang. Nah, Salah-salah pikir, orang baik jadi hamba orang. Itu banyak katanya itu saya tak paham, tapi maknanya saya paham. Bumi berkelike, langit bertemberang. Salah-salah pikir, orang baik jadi hamba orang. Kita ini buat baik itu cukup secukupnya aja. Jangan terlampau baik sampai jadi hamba orang. Maksudnya kita jadi hamba sahaya orang. Iya. Dipijak orang kepala kita kalau terlalu baik. Dia mau mengesankan pada saya, kau baik, tapi jangan terlampau baik. Nanti kau jadi hamba orang. Kemudian selalu dia bilang kalau saya mengalami hal-hal sulit, tak mati tuah ditikam berani. nah, Tak mati tuah ditikam berani. Maksud dia ada orang bertuah, ada orang berani. Orang berani menikam, tapi kalau kita bertuah tak kena. Itu selalu dia katakan. Mereka tuh berani, kau bertuah. Tak mati tuah ditikam berani. Jadi memang sudah dibiasakan dengan kalimat-kalimat begitu. Lalu kita pun menjadi spontanitas. Tapi saya yakin dan percaya itu ilham dari Allah SWT. Mungkin doa-doa orang tua, doa guru-guru, doa jamaah, doa sahabat-sahabat. Saya lebih yakin itu, Bang. Karena sekuat apapun kita menghafal, kadang yang kita hafal itu pun nggak keluar pas kita bicara. Iya, sering saya mengalami itu. Ada yang sudah kita rencanakan, tiba-tiba itu malah yang tidak bisa kita sebutkan. Ya, jadi saya lebih percaya bahwa itu pemberian Allah Subhanahu Wa Taala karena doa orang. Beribu mungkin jamaah itu mendoakan, sahabat-sahabat, guru-guru. Makanya saya selalu tetap sowan ke kiai-kiai, ke ustadz-ustadz, mengharapkan limpahan barokah dari orang-orang soleh. Termasuklah cakap tak cakap. Ustadz, sekarang Ustadz sudah menjadi Ustadz YouTuber, Ustadz sejuta viewer, dan sebutan-sebutan lainnya. Ada kesan tersendiri Ustadz? Saya pertama menjadi sulit berjalan. Saya susah untuk makan di kaki lima. Dulu kan saya enak aja. Berhenti saya pinggir jalan, makan tahu isi, minum teh manis, saya pulang. Dulu sore kalau saya masuk ngajar sore, pulang jam 5, duduk saya pinggir jalan, makan tahu, makan goreng pisang. Sekarang tak bisa. Nah, itu kesulitan pertama, sulit. Yang kedua, saya sulit menjaga hati orang. Jadi misalnya tadi saya ada urusan di salah satu kantor. Kemudian ketika orang tahu saya datang, maka orang datang minta foto. Itu saya kalau melarang orang, mengecewakan hati orang, tak sampai hati saya. Menengok. Jadi saya melihat diri saya dalam diri dia. Cuman kalau saya dikecewakan orang. Bagaimana kalau tiba-tiba saya datang mau bilang, Pak minta foto ya? Jangan, saya sibuk. Itu. Karena saya dulu pernah digitukan orang. Saya waktu itu mahasiswa terjun bebas haji gelandangan karena naik kapal laut tak punya hotel dari Kairo. Sampai di Makkah, saya tengok ada ustadz terkenal. Ustadz terkenal lah untuk zaman itu. Pas saya salami, cuek dia, Bang. Cuek gini aja. Di situ hati saya. Maka saya tak akan membuat orang seperti itu. Saya berjanji tak akan saya buat orang seperti itu. Cuman kesulitannya yaitu kita tak bisa penuhi semua keinginan orang. Apalagi kalau berfoto sama perempuan kan bahaya. Kalau di crowd ini itu kesulitan. Saya kira di situ aja, Bang. Kalau yang lain. Karena pengalaman saya dengan Ustadz, pertama kalau Ustadz mau foto dengan perempuan, maka sebelah perempuan itu saya. Yang kedua, saya menyaksikan bahwa Ustadz kalau kita masuk ke misalkan di tablik akbar atau keluar, Ustadz pasti mau salaman semua. Akhirnya kami ini yang susah. Maksudnya, kenapa kok mau disalap ini gimana? Jadi kredit maksudnya. Nah, itu saya lihat mungkin tadi Ustadz sudah sampaikan itu rahasianya di situ. Bahwa Ustadz tidak mau mengecewakan orang. Lalu Ustadz, saya merasakan perasaan orang. Saya rasakan perasaan dia karena saya pernah mengalami itu. Saya ada satu keistimewaan Ustadz dan itu betul-betul karena
keilmuan adalah pada saat tanya jawab. Karena kalau penceramah, dia berceramah, rasa-rasanya ada juga yang sudah mengarang-ngarang materinya dari rumah gitu. Tapi kalau soal tanya jawab, itu kan soal yang tiba-tiba datang dari jemaah. Dari perjalanan sejarah Ustadz berceramah, soalan apa yang Ustadz paling susah menjawabnya? Saya baru pulang ke Pekanbaru, Ya. ceramah menyambut Ramadan di kantor Camat Bukit Raya. Lalu ada tradisi Pak pegawai kantor Camat Bukit Raya, dia pulang ke Langgam, kampungnya. Setiap Ramadan dia pulang kampung bawa ustadz. Nah, ini tradisi ini bagus, Bang. Jadi pegawai-pegawai di kota, kalau Ramadan atau di luar Ramadan, hari raya besar, maksudnya pulang kampung bawa ustadz. Itu bagus, daripada pulang kampung bawa penyanyi dangdut. Iya, iya. Nah, saya dibawa ke Langgam, ceramah di Langgam. Di situ ada jamaah bertanya, kami di kampung ini ada tradisi membayar fidyah beras bagi orang yang meninggal, sholatnya banyak tinggal. Jadi orang tua yang meninggal, ada sholatnya tinggal dulu, itu dibayarkan fidyah beras. Bagaimana hukumnya? Nah, itu saya katakan, saya pulang dulu baca kitab. Saya nggak bisa jawab. Nah, jadi pulang saya ke Pekanbaru, saya buka lagi kitab-kitab, dapat dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab karya Imam An-Nawawi, meninggal tahun 676. Jadi kata Imam Nawawi, begini ceritanya. Imam Syafi'i berfatwa, siapa yang bernazar iktikaf, meninggal dia, maka satu malam iktikaf itu dibayarkan fidyahnya 1 mud. 1 mud 750 gram, sekilo kurang seperempat. Jadi kalau misalnya saya bernazar iktikaf 10 malam, meninggal, maka satu malamnya dibayarkan 7 on setengah, berarti 7,5 kilo. Ahli waris membayarkan karena nazarnya. Maka pendapat Imam Syafi'i ini diambil oleh Imam Al-Baghawi. Kata Imam Al-Baghawi, kalau satu malam bayar 1 mud, maka 1 sholat. Dikaitkannya antara iktikaf dengan sholat. Jadi ijtihad di atas ijtihad. Datang kata Imam Nawawi, inilah hukum asalnya orang yang sholat dibayarkan fidyahnya berdasarkan fatwa Imam Al-Baghawi menukil pendapat Imam Syafi'i tentang iktikaf. Nah, jadi setelah dapat itu saya kirimkan ke kampung tadi, ke Langgam. Saya katakan begini pendapat ulama, tapi saya tak mengamalkan. Kenapa saya tak mengamalkan fidyah, bayar fidyah sholat nih? Saya takut nanti orang kampung saya tak sholat, lalu mengumpulkan beras. Makcik tak sembahyang. Usah sembahyang lah. Itu boleh lah, adulah. Itu yang saya khawatirkan. Saya kira begitu, Bang. Berarti soalannya memang, kalaupun dijawab punya efek, dalam tanda kutip, bisa menjadi efek negatif lah. Iya. Ya, Ustadz, bila kita di YouTube, tentu di situ ada generasi milenial. Generasi milenial ini juga melihat dakwah Ustadz, tetapi kadang-kadang mereka juga, katakanlah dalam tanda kutip, menggunakan YouTube-nya dengan macam-macam hal. Saya contohkan, mungkin Ustadz tidak pernah lihat ada lagu Indonesia yang berjudul Lati. Lati itu lidah dalam bahasa Jawa, dia dalam bahasa Inggris. Lagu itu penyanyinya itu menggunakan topeng dan berubah-ubah, dia perempuan. Jadi seakan-akan malah ke arah menjadi hantu lah gitu, atau katakanlah yang menakutkan. Kemudian itu diikuti, di-challenge oleh semua. Dan itu sekarang menjadi ramai. Lagu Lati pun lagi menjadi ya trending lah di YouTube. Nah, ini kan satu persoalan sendiri. Belum lagi kalau kita lihat baru-baru ini ada TikTok ibu-ibu yang di jembatan Suramadu itu, yang tol itu dia turun. Karena untuk men-tiktokkan dirinya, walaupun di situ sudah tanda tidak boleh berhenti. Fenomena ini bagaimana, Ustadz? Ini fenomena ingin viral, Bang. Jadi fenomena ingin viral ini adalah level pertama dari taraf keviralan. Pertama ingin viral, nanti lama-lama bosan dengan viral, lalu kemudian nggak ingin dikenal orang. Itu puncak. Nah, jadi ketika orang ingin viral, apapun dia lakukan, dan itu tertuntut terus. Nanti misalnya dia nari di jembatan, tiba-tiba follow viewernya banyak.
maka dia mesti buat sesuatu yang baru supaya viewer ini bertahan. Akhirnya itu kan ada yang YouTuber Amerika yang kena penyakit COVID karena menjilat WC. Ada yang mati juga YouTuber itu karena makan binatang hidup. Jadi gurita itu dimakan. Nah, itu kenapa? Karena tertuntut terus ingin. Bedanya kalau niat kita kan tidak begitu. Bagaimana pesan-pesan dakwah sampai. Ini sebagai sarana saja. Dulu ada ustadz zaman radio, ada ustadz zaman TV, sekarang ada ustadz zaman internet. Dia tak tahu nanti ke depan zaman, dulu saya dikasih tahu radio. Setelah zaman radio, TV. TV mulai ditinggalkan, YouTube. Setelah YouTube ini adalah podcast. Nah, inilah muncul ustadz cakap tak cakap tadi. Iya. Tapi semuanya kita beralih kebenaran pada dakwah, Ustadz ya. Kalau kita memahaminya, kalau kita pahami dia sebagai sarana dakwah, maka kita memahaminya hanya sebagai sarana, bukan tujuan. Tapi kalau menjadikannya tujuan, nah itu bahaya, Bang. Iya. Kita berdakwah tentu juga mau menginginkan, bukan kita, semuanya menginginkan menjadi lebih baik. Dan selalu saja yang lebih baik itu dicontohkan, kita berharap pada pemimpinnya. Karena kata orang kalau satu negeri pemimpinnya baik itu menggambarkan umatnya atau katalah penduduknya itu juga baik. Saya melihat itu juga adalah upaya Ustadz melakukan terobosan bagaimana mencari pemimpin yang baik. Walaupun mungkin pada tahun-tahun lalu Ustadz juga di dalam tekanan-tekanan tertentu. Saya menyaksikan Ustadz naik ojek dari sebuah masjid tanpa sendal jepit. Terus ya macam-macam lah. Nah. Dan setelah itu ya kita didatangi oleh aparat. Saya tidak tahu perasaan Ustadz, tapi perasaan saya karena ikut bersama-sama agak gugup juga Ustadz. Kalau Ustadz pada saat itu bagaimana sebenarnya? Bang Hardi termasuk salah seorang yang pernah singgah dalam perjalanan hidup saya, dan pada momen-momen yang sulit. Pada momen-momen yang mesti saya ingat dan akan saya ceritakan ke anak cucu saya tulis dalam biografi saya, termasuklah itu. Nah, itu. Jadi kita kan waktu itu menghindari banyak hal yang kita hindari. Ya, kalau bisa dihindari, kalau tidak, ya tidak. Jadi dalam proses itu, Bang Hardi punya tawaran win-win solution. Bang Hardi menawarkan, akhirnya terjadilah kesepakatan, pertemuan, selamat, tanpa ada efek-efek negatif. Akhirnya selamat, dan saya yakin percaya 60% dari keberhasilan pertemuan itu karena ada Bang Hardi Hud di dalam. Saya waktu itu berjalan dengan anggota DPD Kepri, namanya Bapak Dr. Hardi Hud. Tapi saya tidak pernah merasa berjalan dengan orang besar. Saya selalu merasa jalan dengan, saya manggil abang tapi macam kawan aja. Gimana abang bisa memposisikan diri padahal abang jauh, padahal abang lebih tua, lebih berpengalaman, punya jabatan, punya kedudukan status sosial. Nah, gimana bang bisa memposisikan supaya orang juga dengan saya, supaya gimana caranya biar orang bisa menganggap kita kawan? Saya selalu berpikir ya ini manusia biasa-biasa aja bang, karena Ustadz, karena ada jabatan tak ada jabatan sama aja. Hari ini saya tidak ada jabatan, tapi Ustadz mau podcast dengan saya. Ini kan saya kira suatu anugerah. Karena apa? Karena kalau orang cerita jabatan ke saya, ya tadi saya 10 tahun di DPD sudah berakhir, tapi mungkin berteman, bersilaturahim tidak akan pernah habis. Maka saya anggap siapa saja di depan saya, insya Allah ia akan menjadi sahabat saya sampai akhir hayat. Saya kira itu aja Ustaz. Tak ada, ya siapa sajalah saya kira buat saya adalah yang penting kita sama-sama bahagia bertemu itu aja Ustaz. Masya Allah. Ustaz, ya. Pilpres sudah berlalu. Pilkada di depan mata. Kalau bisa Ustadz gambarkan profil apa yang kita harapkan pada pilkada ini yang hampir seluruh
kabupaten, provinsi di Indonesia kita ini sedang akan menyelenggarakan itu? Kama yuwalla alaikum. Sebagaimana sifat kamu, ya begitulah pemimpin kamu. Sebagaimana sifat kamu, begitulah nanti pemimpin yang kamu dapatkan. Dan dalam dunia demokrasi juga dikatakan, suara terbanyak itulah yang menang kan? Ya. Jadi sejalan. Jadi kalau kebanyakannya, ya kebanyakan masyarakat seperti itu, ya begitulah pemimpinnya. Jadi kalau masyarakatnya suka prank, ya dapat pemimpin tukang prank. Jadi kalau di kampung itu tukang prank semua, lalu kemudian dicalonkan misalnya kadesnya Ustadz. Jadi nggak mungkin tukang prank milih Ustadz, kata dia. Bagus kita pilih aja tukang prank ini, biar kita sama-sama ngeprank kan gitu. Ya. Jadi jangan heran kalau keputusan kades ngeprank karena pemilihnya orang ngeprank. Nah, pengaruh masyarakat secara umum inilah yang akan menjadi pemenangnya. Nah, siapa yang bisa mempengaruhi masyarakat ini? Apa bisa Ustadz mempengaruhi masyarakat? Lihat aja follower Ustadz berapa, viewer Ustadz berapa. Bandingkan dengan follower konten-konten sampah. Konten-konten yang tak ada mendidik. Maka saya amat sangat senang dengan kehadiran cakap jangan tak cakap. Karena dia bisa menjadi arus penyeimbang. Saya berharap orang belajar dengan apa yang dilakukan Bang Hardy Hood. Bisa bermakna. Jangan berharap hanya, mungkin ada orang, cukuplah dengan mengelola yayasan. Bang Hardy Hood mengelola yayasan sampai perguruan tinggi. Cukuplah pengadian di DPD. Bang Hardy Hood 10 tahun di DPD. Cukuplah dengan bisnis perusahaan. Bang Hardy Hood punya bisnis. Lalu mau nyari apa lagi dengan ini? Kalau bukan menjaga keseimbangan ini. Jadi keseimbangan informasi ini mesti tetap dijaga. Kalau tidak orang searus saja semuanya. Semuanya satu arus bahaya. Mesti ada penyeimbang. Mesti ada keseimbangan. Mesti ada kiri, ada kanan, ada hitam, ada putih. Baru terjalin keseimbangan. Mesti mencerdaskan. Konten-kontennya mesti mendidik. Alhamdulillah. Saya amat sangat senang dengan apa yang abang lakukan. Sehingga ini bagian dari dakwah juga. Tapi sekali lagi tentang pilkada tadi, yang tentu hari ini selalu saja kita cerita umat kita ini, umat Islam sesungguhnya sering cepat tercerai-berai, Ustaz. Sering terpecah-pecah, sering mau diadu domba. Ini kuncinya bagaimana, Ustaz? Yang pertama, jangan terima money politik. Kalau dia maksa juga, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Ar-rashi wal murtashi la'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Rasulullah SAW melaknat orang yang menyogok dan yang menerima sogok. Orang yang makan sogok, doanya tak dikabulkan Allah. Anna yustajabulah, mata'amuhu haram, makannya haram, masrabu haram, minumannya haram, malbasu haram, pakaiannya haram, ghudhiya bil haram, disuapkan makan haram. Anna yustajabulah. Apakah mungkin doanya dikabulkan Allah? Ayyuma lahmin nabata min haramin, setiap daging di badan tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya api neraka. Yang kedua, pakai logika akal. Kalau dari awal saja dia sudah belikan kain sarung, kasih jilbab, ngasih net bola voli, membelikan rebana 1 set, tambah lagi duit 100.000, 500.000, berapa DPT, daftar pemilih tetap di situ 100 orang. 100 orang saja kali 100.000 sudah berapa miliar. Sementara gaji dia jadi bupati, wali kota, gubernur berapa? Untuk mengembalikan itu apa yang akan dia pakai? Pakai ini logika akal. Jangan angkat dia jadi pemimpin. Dia akan berkhianat. Yang ketiga. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kamu kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Apa itu ya Rasulullah? Dosa terbesar di antara dosa besar adalah syahadatuz zur. Memberikan kesaksian palsu. Maka sesungguhnya itu bukan sekedar mencoblos gambar. Bukan melobangi kertas. Saat itu kita sedang bersaksi, aku bersaksi di hadapan Allah bahwa orang ini layak menjadi wali kotaku, gubernurku, bupatiku 5 tahun ke depan. Bismillah. Saksi palsu kita, dosa besar. Saya tidak pernah bosan menyampaikan itu Bang Hardy. Dimanapun saya sampaikan, dan saya yakin dan percaya kalau saya sampaikan itu dalam masjid, yang mendengar hanya 100 orang. Tapi begitu saya sampaikan di podcast cakap, jangan tak cakap.
Alhamdulillah. Seluruh orang mengetahuinya. Penting nih Ustadz, karena kita tidak hanya bicara presiden, wakil presiden, tapi kita juga bicara sampai ke pimpinan yang paling kecil. Dan tadi pesan Ustadz saya kira didengar oleh semua, dan mudah-mudahan ini menjadi catatan penting menghadapi pilkada pada ujung tahun 2020. Ustadz, sedih saya sekarang nih Ustadz. Kenapa Bang? Karena nak cakap saya ini tidak berakhir. Jadi kalau boleh saya khawatir Bang, ini acara Abang ini berubah menjadi Ustadz banyak cakap, Bang Hardi tak bercakap. Kalau Ustadz wajib banyak cakap, karena saya mau mendengar apa yang dia cakap. Kalau saya ini cakap, boleh tak cakap. Oleh karena itu Ustadz, saya sangat berterima kasih pertemuan ini, dan saya sangat bahagia. Saya doakan Ustadz sehat walafiat, dan tentu saja saya berkeinginan Ustadz menyampaikan beberapa hal penting mungkin di penghujung cakap tak cakap ini. Silakan Ustadz. Pertama, tidak ada masa berhenti expire untuk berbuat baik. Lihatlah bagaimana Bang Hardi. Bang Hardi tetap muda, Bang Hardi tetap semangat, Bang Hardi tetap spirit, tetap. Saya terus terang mengambil semangat Bang Hardi, luar biasa. Yang kedua, buatlah kita tegak sama tinggi, duduk sama rendah. Persahabatan kita tak tersekat oleh apapun. Tak pernah saya merasa ada sekat dengan Bang Hardi. Selama berkenalan, selama berjalan, kita seolah sama, macam berkawan saja. Macam seumuran saja. Kalaulah tak nampak saya gambar keluarga Bang Hardi, anak Bang Hardi sudah besar, mungkin saya sangka kita ini sebaya-sebaya saja. Tapi berapa banyak pula orang-orang yang muda, dengan jaimnya kita segan menyampaikan. Tapi saya pelong, sampai pada acara ini pun pelong. Macam ngobrol kita biasa saja. Ya. Yang ketiga, ada persahabatan karena kepentingan. Begitu kepentingan berakhir, persahabatan putus. Tapi saya ingin persahabatan dengan Bang Hardi, persahabatan dengan seluruh jamaah yang menyaksikan ini, persahabatan kita karena Allah. Bersahabat di dunia, bertetangga hingga sampai ke surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Yang keempat, saya batasi pada 5. Yang keempat, bahwa hidup ini singkat. Sekejap saja. Tiba-tiba tua. Tiba-tiba sakit. Tiba-tiba mati. Mungkin saya lebih dulu dari Bang Hardi. Maka maafkan silap salah saya, kirimkan saya doa. Yes. Tapi kita tetap bersama di alam yang lebih tenang, yang tak ada tipu daya, yang tak ada kepentingan, yang tak ada permusuhan. Makanya sesakit apapun di dunia ini sabarlah, karena sakit itu sementara. Sebahagia apapun di dunia ini jangan angkuh, karena bahagia itu juga sementara. Sementara lalu ini, habis ini kita akan pindah ke tempat lain. Yang terakhir, saya pun juga sedih karena berakhir dialog kita, tapi sesungguhnya orang beriman tak ada yang berakhir. Orang beriman itu tak ada yang putus. Karena dia tetap akan bersama, kata Nabi, almar'u ma'a man ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Dan kalau cinta, pasti akan mendoakan. Saya yakin Bang Hardi kasih dengan saya, maka Bang Hardi selalu mendoakan saya juga selalu mendoakan Bang Hardi sehat walafiat. Amin. Badan diberikan Allah Subhanahu wa taala istiqomah hati, lalu kemudian ketentraman jiwa, dan yang paling penting cakap jangan tak cakap, terus berlanjut dengan konten yang berkualitas, mencerdaskan umat. Jangan lupa tonton Cakap Jangan Tak Cakap, subscribe, like and share. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Sehat selalu, sampai jumpa lagi, dan sekali lagi cakap jangan tak cakap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.